قل Baik, sekarang kita lanjut fikih manhajus salikin dan pembahasan bab ini kan bab al-amri bid-du'a wa fadlihi wa bayani jumali min adiyatihi sallallahu alaihi wasallam. Bab perintah untuk berdoa dan keutamaan berdoa serta penjelasan beberapa doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah selesai. Sampai hadis 1493. Dan setelah itu masuk bab baru. Nah, sekarang kita lihat hadis musik fi sholatihi fikih manhajus salikin. Setelah kita lihat tentang rukun sholat, beliau bahas wajib sholat, terus kemarin sunnah-sunnah sholat, baik fi'liyah maupun qauliyah, berupa perbuatan maupun berupa ucapan. Sekarang dasar untuk penetapan rukun-rukun sholat, beliau sebutkan dalilnya di sini yaitu hadis musik fi sholatihi. Hadis musik fi sholatihi. Saya bacakan dulu perkataan dari Syekh Ibrahim bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Manhajus Salikin. Wa minal arkani at-tuma'ninatu fi jami' arkaniha. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta ila sholati fa asbagil wudu'a summa istaqbalil qiblata fakabbir summa qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an summa rka hatta tatma'inna raki'an summa rfa hatta ta'tadila qa'iman summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa rfa hatta tatma'inna jalisan summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usolli. Muttafaqun alaih. Dibaca artinya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata dalam kitabnya Manhajus Salikin, dan di antara rukun salat adalah tumak-ninah dalam setiap rukun salat. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau ingin mendirikan salat, maka sempurnakanlah wudu, kemudian menghadap kiblat, kemudian bertakbirlah. Lalu bacalah Al-Qur'an yang mudah bagimu, kemudian lakukanlah rukun sampai tumak-ninah ketika ruku. Lalu bangkitlah dari ruku sampai lurus tegak. Kemudian lakukanlah sujud sampai tumak-ninah ketika sujud. Lalu bangkitlah dari sujud sampai duduk dengan tumak-ninah. Lalu sujudlah sampai tumak-ninah ketika sujud. Kemudian lakukanlah dalam salatmu semua seperti itu. Muttafaqun alaih. Dan Nabi SAW bersabda, salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Muttafaqun alaih. Baik. Itu hadis saking Abu Hurairah, hadis dari Abu Hurairah. Ya. Dan hadis tentang musik fi sholati. Ingat, musik itu artinya jelek. Fi sholati berarti dalam sholatnya. Berarti kalau kita sebut hadis musik fi sholati, kita sedang membahas hadis orang yang jelek sholatnya, yang Nabi SAW suruh ulang sholat tadi. Sebenarnya sumber dari hadis musik fi sholati di sini ada dua macam hadis. Yang pertama dari Abu Hurairah, yang kedua dari Rifa'ah bin Rafi'. Yang pertama itu dari Abu Hurairah tadi yang kita sebut, muttafaqun alaih. Yang kedua dari Rifa'ah bin Rafi', diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, beliau katakan hadis yang lebih bagus kalau dibahas itu hadis Rifa'ah. Kenapa Rifa'ah? Karena Rifa'ah itu lihat peristiwa ini langsung. Kalau Abu Hurairah tidak melihat langsung. Rifa'ah itu lagi lihat orang ini disuruh Nabi SAW berulang kali. Saya bacakan hadis Rifa'ah. Saya tidak sebutkan di situ karena pembahasannya panjang. Ini pembahasannya lebih dari satu buletin soalnya. Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan fil masjid. Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid. Berarti kan dia langsung hadir kan? Fadakhala rajulun, lantas ada seorang itu masuk. Fasalla rakaatain, lantas dia salat 2 rakaat. Summa jaa, lantas dia datang fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas dia mengucapkan salam pada
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Nabi SAW yarmukuhu fi sholati. Sebelumnya Nabi itu lihat dia terus sholat seperti tadi. Jadi Nabi itu ketika sebelum dia datang mengucapkan salam, Nabi tadi perhatikan sholatnya terus. Diperhatikan, ini orang ini sholat gimana ini ya. Yarmukuhu, Nabi perhatikan terus sholatnya. Faradda alaihi salam. Lantas tadi Nabi membalas salamnya. Ya, di sini Nabi ajarkan adab. Kalau ada ucapkan salam, maka kita jawab, kita balas salam tadi. Summa qala lahu. Kemudian Nabi SAW katakan padanya, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu karena sejatinya kamu itu belum sholat. Padahal tadi sudah sholat. Namun Nabi bilang kamu itu belum sholat. Faraja'a, dia kembali lagi, fasalla, dia sholat, sumaja'a, langsung datang lagi, fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas mengucapkan salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradda alaihi salam, lantas Nabi menjawab salamnya. Ini tanda, tadi kan sudah ketemu kan salam kan, terus sholat lagi, balik lagi ucapkan apa? Salam lagi. Nah, maka boleh mengucapkan salam berulang kali kalau bertemu lagi. Padahal mungkin sholat situ balik lagi nih ketemu, assalamualaikum. Nah. Dan ini jadi dalil oleh Imam Nawawi. Jadi dalil oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ketika pembahasan kitab salam, beliau katakan boleh mengucapkan salam berulang kali ketika bertemu lagi. Bahkan ada cerita itu dari para salaf di masa silam. Ya. Ini kalau nggak salah dinukil juga oleh Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin juga di kitab salam. Cuma terpisah saja dengan pohon, ketemu lagi, ucapkan salam lagi. Terpisah apa? Pohon. Nah, mungkin MPD ini gedung ini aja lah. Sini sudah ketemu. Balik sana ketemu lagi. Assalamualaikum. Nah, padahal tadi sana sudah salam juga ya. Nah, sana ketemu lagi itu maksudnya. Jadi ini jadi dalil tadi boleh mengucapkan salam berulang kali, nggak masalah. Yang kalau ada yang nanya, kok kamu ulang-ulang? Wah, ada dalilnya nih, ini dalilnya nih. Hadis musik fi sholatihi. Nah, kemudian Nabi SAW balas salamnya, kemudian Nabi katakan sama lagi seperti tadi. Nabi ucapkan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi solatmu karena sejatinya kamu itu belum solat. Hatta kana inda salisa awi rabi'ah. Sampai itu terjadi 3 atau 4 kali. Suruh ulang lagi, kemudian ucapkan salam lagi. Ya, Nabi balas salamnya. Ulang lagi, ucapkan salam lagi. Ya, kemudian Nabi itu balas salamnya. Faqal waladzi anzala alaikal kitab. Demi yang engkau itu diturunkan kitab kepadamu, laqad jahadtu wa harastu. Aku wahai Rasulullah tadi sungguh, sini pakai qad dia, sungguh di sini artinya. Jahatu, aku sudah berjuang, kerja keras. Harastu, aku sudah semangat sekali sholat. Fa'arani wa alimni. Ya, engkau tadi melihatku, wa alimni. Saya itu diajari sajalah, sudahlah. Daripada disuruh ulang berkali-kali. Tadi disuruh ulang berapa kali tadi? 3 atau 4 kali. Ya, 3 atau 4 kali. Mau disuruh ulang lagi. Sebelum nanti disuruh ulang yang kelima kali atau keempat kalinya, dia minta pada Rasulullah, sudahlah ajarkan saya aja lah Rasulullah. Nah, kata Syekh Abdullah Fauzan ketika terangkan pengulangan 3 kali tadi, itu sebenarnya untuk mengajarkan dia. Jadi Syekh Abdullah Fauzan dikatakan seperti ini. Jadi pengulangan 3 kali untuk mengingatkannya barangkali dia lupa. Atau untuk memantapkan ilmunya. Jika ia tidak tahu, jadi untuk pahamkan dia, maka suruh ulang sampai 3 kali. Seperti ini akan mudah diterima. Ini bukan karena ingin mentakzir atau mengingatkan keras orang yang salah tadi, namun ini dalam rangka meluruskannya dengan cara mengulang. Pertama, ulang lagi. Kedua, ulang lagi. Ketiga, ulang lagi. Jadi untuk meluruskan dia, sehingga pengulangan yang sampai 3 kali ini lebih memantapkan dia. Ya, lebih memantapkan dia. Karena sebenarnya orang bodoh nggak bisa diingatkan keras gitu seperti tadi, nggak bisa. Maka maksudnya adalah untuk memantapkan ilmunya. Nah, itu pemahaman yang paling bagus dalam hal ini. Ini dikatakan oleh Syekh Abdullah Fauzan. Nah, kemudian
Setelah itu dia kan minta diajari Rasul. Nah, kalimat ini intinya nih, pengajaran Rasul gimana? Idza aradta an tusalliya, jika kamu ingin salat, fatawaddo. Fatawaddo apa asana wudu'aka, maka hendaklah engkau itu berwudu dan perbaguslah wudumu. Sumastakbilil kiblah, lantas salatlah menghadap kiblat. Fakabbir, lantas bertakbirlah. Awal tadi disuruh apa? Wudu dulu. Kemudian disuruh apa lagi? Hadap kiblat. Nah, ingat, hadis musyi fi sholatihi ini akan terangkan hal-hal wajib. Nanti ada yang masuk syarat dan ada yang masuk rukun sholat. Maka orang yang mau mengkaji sholat untuk mengetahui syarat dan rukunnya, diantaranya dia harus kaji hadis ini. Hadis musyi fi sholatihi. Karena ulama ulang-ulang terus pembahasan ini. Sini Nabi sebut perbagus wudu, kemudian hadap kiblat. Fakabbir, lantas takbiratul ihram. Lakukanlah takbiratul ihram. Summa qra. Kemudian bacalah surat. Dalam riwayat yang lain tadi, bacalah surat yang mudah bagimu. Dalam riwayat yang lain lagi, bacalah surat Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah bagian dari rukun. Sumarka. Kemudian rukuklah. Hatta tatma'inna raki'an, sampai engkau tumaknina ketika rukuk. Nanti kita bahas tumakninanya. Sumarfa. Kemudian bangkitlah dari ruku hatta ta'tadila qa'iman, sampai badanmu lurus. Kemudian summasjud, kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidan, sampai engkau itu tumaknina ketika sujud. Summarfa, kemudian bangkitlah dari sujud hatta tatma'inna qa'idan, sampai engkau itu tumaknina ketika duduk. Summasjud, kemudian sujud lagi yang kedua kalinya hatta tatma'inna sajidan, sampai engkau tumaknina ketika sujud. Sumarfa, kemudian bangkit lagi. Fa iza atmamta sholataka, jika engkau telah menyempurnakan sholatmu ala hadza, seperti ini, faqad tammat. Nah, lihat kalimatnya di sini. Nabi katakan sholatmu sudah sempurna. Wa man tanqasta min hadza, jika ada yang kamu kurangi dari ini. Jika ada yang kamu kurangi dari ini, nah, berarti yang ini nggak boleh dikurangi yang disebutkan tadi. Fa inna ma tanqisu min sholatika, maka berarti sholatmu kurang, sholatmu masalah. Berarti yang disebutkan di sini demi terwujudnya sempurnanya sholat berarti wajib. Kalau tidak ditunaikan berarti dia tidak memenuhi rukun. Kalimat terakhir itu kuncinya tadi. Nah, sekarang kita lihat faedah dari hadis tadi. Saya cuma ambil dari tulisan saya panjang, itu saya muat di situ. Dibaca. Faedah hadis musyi fi sholatihi, orang yang jelek sholatnya. Nah, sekarang kita lihat ada 9 faedah. Yang pertama, hadis ini jadi dalil akan wajibnya takbiratul ihram dengan lafaz Allahu Akbar. Takbiratul ihram ini termasuk rukun sholat. Sholat tidaklah sah tanpa takbiratul ihram. Lafaz takbiratul ihram ini tidak bisa digantikan dengan lafaz Allahu Ajal, Allahu Azam, seperti itu tidaklah sah. Nah, tidak bisa diganti lafaz lain. Allahu Rahman nggak boleh, Allahu Azam nggak boleh, Allahu Rahim nggak boleh. Cuma Allahu Akbar. Dia nggak boleh ganti dengan lafaz lain, termasuk tidak boleh ganti dengan terjemahan. Allah Maha Besar, batal sholatnya. Nah, itu kaidah dalam mazhab Syafi'i juga. Siapa yang mampu baca tulisan Arab dalam sholat, lantas dia membaca terjemahan, sholatnya tidak sah. Termasuk takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram yang dimaksud itu bukan angkat tangannya. Sudah pernah kita jelaskan. Yang dimaksud takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Ini wajib, rukun. Sedangkan angkat tangannya sunnah. Apanya yang wajib tadi? Ucapannya. Ucapan apa? Allahu Akbar. Ya, ucapan Allahu Akbar tadi rukun. Karena tadi kan Nabi SAW sudah sebutkan dalam hadis. Ya. Fakabbir, ya, ucapkanlah takbir. Nah, suruh bertakbir. Berarti jadi rukun. Namanya takbiratul ihram. Terus faedah yang kedua. Faedah yang kedua,
Doa istiftah tidaklah wajib karena Nabi SAW tidaklah memerintahkan dalam hadis ini. Nah, dalam hadis tadi kan tidak ada doa iftitah. Berarti doa iftitah sunnah karena tidak disebutkan dalam hadis ini. Jadi kaidahnya, ya, dan ini juga jadi kaidah dalam mazhab Syafi'i. Sesuatu yang tidak disebutkan dalam hadis musik fi sholatihi maka tidak masuk rukun sholat. Walaupun kaidah ini tidak disetujui oleh sebagian ulama, termasuk Syekh Abdullah Fauzan ketika bahas hadis ini. Namun ini jadi kaidah dalam mazhab Syafi'i juga. Termasuk yang kita bahas dari penulis Ghoya Al-Muqtasidin, Abu Abdurrahman Ahmad bin Abdurrahman Az-Zauman. Syarah Manhajus Salikin, sarahnya namanya Ghoya Al-Muqtasidin. Ya, tadi dari 3 jilid itu. Dia tidak menyetujui, dia menyetujui kaidah ini dan tidak menyetujui kaidah yang tadi seperti Syekh Abdullah Fauzan. Jadi kaidahnya adalah yang tidak disebutkan dalam hadis musik fi sholati tadi yang tidak masuk berarti masuk sunnah sholat, tidak masuk rukun. Kalau rukun cuma ini. Jadi doa istiftah masuk sunnah sholat. Kalau dalam mazhab Syafi'i namanya sunnah hay'ah. Ya, dalam mazhab Syafi'i namanya sunnah hay'ah. Terus yang ketiga. Faedah yang ketiga, wajib membaca apa yang mudah dibaca dari Al-Quran. Dan yang dimaksud adalah membaca Al-Fatihah bagi yang bisa membacanya. Al-Fatihah dikatakan sebagai bacaan yang mudah dibaca dari Al-Quran karena kaum muslimin mudah menghafalkannya. Nah, Al-Fatihah dikatakan sebagai bacaan yang mudah dibaca dari Al-Quran karena kaum muslimin dengar bisa hafal. Apalagi dia dengar ulang, terus apalagi sering jamaah terus. Nah, bisa hafal dia itu Al-Fatihah. Terus yang berikutnya. Faedah yang keempat. Jika tidak mampu membaca Al-Fatihah, berarti membaca ayat lain yang mudah dibaca. Jika tidak bisa pula, maka beralih pada membaca zikir, yaitu bisa dengan bacaan tahmid, takbir, dan tahlil. Nah, lihat, kata Syekh Abdullah Fauzan, jika tidak mampu baca Al-Fatihah, beralih pada ayat yang lain. Apa berarti? Kulhu. Dia hafal kulhu, ya sudah, kul huwallahu ahad. Al-Fatihah nggak hafal, berarti ganti Al-Ikhlas. Nah, jika surat satu pun tidak bisa dia baca juga, maka beralih pada bacaan zikir. Sebenarnya zikirnya tidak ditentukan. Bisa baca tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Kan mudah. Sudah kamu baca subhanallah aja, sudah yang penting sholat. Nah, gitu. Kalau tidak bisa baca apa? Ayat. Kan tadi urutannya ya, Al-Fatihah dulu kan? Al-Fatihah tidak bisa apa? Ayat. Manapun dari Al-Quran. Kalau tidak bisa lagi apa? Zikir. Kalau zikir sudah terakhir ini pasti bisa nih zikir. Cuma bilang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ah, itu kan bisa. Dia bisa baca tasbih, bisa baca tahmid, bisa baca takbir dan yang lainnya. Terus yang kelima. Faedah yang kelima. Yang termasuk rukun salat pula adalah ruku. Berdiri dari ruku atau iktidal, sujud 2 kali dan duduk antara 2 sujud. Karena dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkannya. Nah, Rasulullah SAW tadi kan disuruh rukuklah, bangkitlah dari rukuk iktidal, sujudlah, duduk antara 2 sujud. Berarti gerakan ini masuk dalam rukun sholat. Terus yang keenam, wajib tumakninah dalam setiap rukun seluruhnya. Rukun sholat tidaklah sah jika tidak ada tumakninah. Sebagaimana pendapat jumhur ulama Syafi'iyah, Hanbali, Malikiyah, Zahiriyah. Karena dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tumakninah dalam ruku, bangkit dari ruku, sujud dan duduk antara 2 sujud. Dan Rasulullah SAW menyuruh mengulangi sholat karena tidak memenuhi rukun ini. Rasulullah SAW katakan bahwa ia tidak sholat, padahal ia dalam keadaan tidak tahu atau jahil. Hal ini menunjukkan bahwa siapa saja yang meninggalkan tumakninah, ia tidak dikatakan sholat. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa menyebutkan bahwa rukun sukun atau tenang dan tumakninah dalam sholat dihukumi wajib berdasarkan ijma' sahabat. Nah, kalau ijma' sahabat kata Ibn Taimiyah,
Ya, kata Ibnu Taimiyah itu termasuk wajib sholat. Jadi wajib ditunaikan ketika sholat tumakninah tadi. Bahkan tadi katakan ijma sahabat. Dasar yang lainnya lagi yang menunjukkan tumakninah itu termasuk wajib sholat. Hadis dari Abu Hurairah, Abu Qatadah radhiyallahu anhu berikut ini saya bacakan dari Nabi SAW. Beliau bersabda, aswa'un nas sariqatan alladzi yasriqu min sholatihi. Sejelek-jelek penculik adalah yang mencuri dalam sholatnya. Sejelek-jelek pencuri itu adalah yang mencuri dalam sholatnya. Mencuri dari sholatnya, bukan dalam. Mencuri dari sholatnya. Qala ya Rasulullah wa kaifa yasriqu min sholatihi. Wa ya Rasulullah, bagaimana bisa mencuri dari sholatnya? Di Nabi SAW katakan la yutimmu ruku'uha wa la sujuduha au qala la yuqimu sulbau fi ruku'i was sujud. Rasulullah SAW berkata ia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau beliau bersabda ia tidak menegakkan punggungnya. Tidak menegakkan apa? Punggungnya ketika rukuk dan ketika sujud. Artinya cepat-cepat ketika rukuk dan sujudnya tadi. Ini menunjukkan wajibnya tumakninah. Terus yang berikutnya lagi. Faedah yang ketujuh, mengenai kadar tumakninah ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, sekarang berapa lama sih tumakninah tadi? Kalau kita maksudkan tumakninah itu tenang. Tenangnya itu berapa lama? Terus ada yang menyatakan. Ada yang menyatakan bahwa tumakninah adalah sukun atau tenang walaupun sebentar. Ini seperti pengertian bahasa dari tumakninah. Nah, pengertian secara bahasa dari tumakninah adalah tenang walaupun sebentar. Terus sedangkan pendapat lainnya menyatakan bahwa tumakninah adalah sekedar zikir yang dibaca tanpa tergesa-gesa. Sedangkan pendapat lainnya menyatakan bahwa tumakninah adalah sekadar zikir yang dibaca tanpa tergesa-gesa. Kalau standar, kalau penulis Abdullah Al-Fauzan, beliau katakan baca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la. Kalau mazhab Syafi'i lebih ringan lagi, satu kali bacaan tasbih. Bacaan tasbih apa? Subhanallah. Berarti sekadar baca tasbih subhanallah. Maka kalau ini didapati, maka dikatakan dia itu tumakninah. Misalnya nih, kata Syekh Abdullah Fauzan, kalau ada orang itu lupa, tadi baca zikir apa enggak ya ketika rukuk atau sujud. Nah, hitung kadarnya saja. Oh, tadi dia itu sekadar baca subhanallah. Oh, lamanya kayak begini. Oh, sudah sah. Walaupun mungkin secara lisan dia tidak ucapkan subhana rabbil azim atau subhana rabbil a'la. Karena bacaan ini kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri masuk dalam sunnah, tidak sampai masuk dalam rukun. Masuk dalam sunnah, maka sekadar tumakninah dapat. Oh, sudah diam sejenak. Maka sudah sah. Lalu selanjutnya. Faedah yang ke-8, wajib tartib atau berurutan dalam melakukan rukun-rukun yang ada sebagaimana disebutkan dalam hadis, karena Rasulullah SAW menyebutkannya berurutan dengan kata thumma. Berurutan ini termasuk rukun sholat yang harus ada dalam sholat. Nah, summa artinya itu kemudian. Karena Rasul pakai kata summa, atau dalam hadis itu ada juga dengan fa, maka menunjukkan itu berurutan. Maka untuk mengerjakan rukun-rukun yang ada tadi mesti berurutan. Terus yang ke-9. Faedah yang ke-9, segala yang disebutkan dalam hadis ini dihukumi wajib. Karena Nabi SAW memerintahkan orang yang jelek sholatnya dengan cara seperti yang beliau sebutkan. Adapun yang tidak disebutkan dalam hadis musi fi sholatihi, apakah masuk pula dalam wajib ataukah tidak, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau ulama mazhab Syafi'i hanya membatasi rukun sholat pada hadis ini saja. Selain itu masuk dalam perkara sunnah sholat. Wallahu a'lam. Nah, yang lainnya masuk dalam perkara sunnah sholat. Jadi rukun sholat kuncinya itu pada hadis musi fi sholatihi. Dan itu jadi dasar. Yang jadi dasar untuk penentuan mana masuk rukun, mana masuk sunnah sholat. Dan tadi sekali lagi hadis ini punya dua riwayat, ada dari Abu Hurairah, ada dari Rafi, ada dari Rifa'ah bin Rafi. Ada dari Rifa'ah bin Rafi, namun yang riwayat yang paling bagus adalah dari Rifa'ah bin Rafi, ya, karena dia menyaksikan langsung.
Nabi SAW ketika menegur orang yang jelek sholatnya tadi. Dari riwayat Rifa bin Rafi tadi, dari hadis riwayat An-Nasai. Wallahu a'lam. Langsung baca. Ya, baca. Ada beberapa pertanyaan yang telah tersedia. Mungkin ada yang nanya langsung dulu. Ada yang mau tanya langsung? Ada yang nanya langsung? Tidak ada. Lewat kertas. Malu-malu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apabila ada orang yang sedang sholat sendiri dan dia sedang dalam posisi sujud, apabila saya mau jadi makmumnya, maka apakah saya harus menunggu dia berdiri atau langsung ikut sujud? Baiknya kalau itu cuma sendirian saja dia sholat tadi, maka tunggu sampai dia itu berdiri dulu, biar tahu kejelasannya dia rakaat terakhir ataukah bukan. Dan bagaimanakah cara saya memberi isyarat kepadanya? Berarti nanti ketika dia sudah berdiri saja. Ya, dan bagaimanakah status sholat saya jika ternyata dia belum paham jika saya bermakmum kepadanya? Ya, diikuti tanpa dia merubah niat, menurut pendapat paling kuat tetap dikatakan bermakmum. Walaupun tadi yang diikuti tidak merubah niat jadi imam. Terus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara untuk membedakan bahwa suatu perbedaan pendapat ulama berada di masalah akidah atau khilafiyah saja? Karena saya masih sering bingung disebabkan ada yang bilang ini merupakan perbedaan biasa, ada yang bilang perbedaan ini tidak bisa diterima karena masalah akidah. Kalau masalah akidah itu ada dalam kitab-kitab akidah, sudah ada ketetapannya. Ada para ulama punya kitab-kitab akidah khusus. Yang ini tidak bisa ditentang nih. Kalau sudah bahas tentang masalah akidah, menyelisih dalam hal ini nggak boleh. Memberontak pada pemimpin yang sah, memberontak pada penguasa. Wah, itu di kitab akidah manapun itu. Ini nggak bisa diselisih ini. Kalau ada yang katakan, wah itu kan perbedaan antara ustadz saja. Ini bukan perbedaan antara ustadz, ini perbedaan antara yang benar dan yang salah. Karena perbedaan dalam masalah akidah, prinsipal. Kalau sudah dalam masalah prinsipal, lo nggak bisa. Nah, di luar dari itu, gampangnya pahami kayak gini. Di luar dari itu, nah itu baru tadi seperti kita ulang-ulang. Ya, ini ada perbedaan pendapat, ini pendapat jumhur, ini pendapat bukan. Nah, ini masih bisa tolerir dalam masalah ini. Terus. Pertanyaan yang kedua, saya seorang siswa SMA dan secara tidak sengaja tadi ikut kajian Ustadz masalah nikah atau mahar. Bagaimana? Benarkah adab saya jika merasa malu karena belum cukup umur, mengingat ilmu tersebut tidak mungkin saya praktekkan langsung? Ya, nanti tunggu 5 tahun lagi lah, nanti baru praktekkan insyaallah. Tidak apa-apa, ikut aja, dengar aja gitu. Yang penting kamu nggak pasti semua langsung minta nikah nanti setelah lulus. Terus. Ada orang yang ingin menyumbang atau bersedekah untuk masjid atau pondok pesantren. Padahal kita tahu bahwa latar belakang orang tersebut kaitannya dengan hal yang haram. Bagaimana menyikapinya sedangkan kita juga tidak tahu apakah asal muasal harta yang ingin disedekahkan tersebut apakah berasal dari pekerjaan haramnya atau mungkin bisa jadi dia memperoleh melalui jalan lain yang halal. Namun kita tidak tahu. Kalau tidak diketahui persis harta tadi dari halal ataupun haram dan dia cuma sekedar nyumbang saja, boleh diterima. Namun kalau diketahui itu dari haram, baiknya disarankan niatannya bukan. Kalau ini misalnya untuk masjidnya, terutama untuk masjid, untuk wakaf masjid atau untuk sumbang untuk masjid, maka dari harta yang halal saja. Kalau untuk dia sudah tahu ini harta haram, maka sarankan baiknya hartanya dicuci saja, tidak dipakai untuk sumbang pada masjid. Biasanya masalah yang para ulama kritik cuma pada masjid saja. Terus. Bismillah, afan Ustadz. Istri Ana sedang hamil, insya Allah HPL akhir Desember. Sudilah sekiranya Ustadz memberikan nama anak kami insya Allah yang ketiga. Jika laki-laki siapa, jika perempuan siapa. Terima kasih Ustadz. Ada laki-laki nanti bisa kasih nama Humaid, yang perempuan Habibah. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan cocok namanya nanti. Habibah. Ya. Kepingin kan punya anak? Terus. Assalamualaikum. Apa hukumnya langgam dan apakah dibolehkan langgam-langgam tertentu semisal langgam Jawa dalam sholat? Secara hukum masih boleh saja, yang penting tidak merubah tajwidnya, tidak terjadi lahan dalam baca, sah-sah saja seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Afan, agak menyimpang sedikit, ingin bertanya sedikit mengenai hukum merokok yang haram karena banyak mudaratnya.
Akan tetapi akhir-akhir ini ada dokter lulusan Jerman yang menciptakan metode pengobatan menggunakan media rokok tadi mungkin. Iya, dan rokok itu. Namun rokok khusus yang diracik khusus tujuannya mengeluarkan merkuri dan racun dalam tubuh dan telah terbukti berhasil mengobati banyak pasien. Mengenai hal tersebut bagaimana hukumnya? Wallahu alam, itu harus diteliti ulang lagi. Kalau sisi mudaratnya lebih besar dibanding manfaatnya, tetap tidak dibolehkan. Nanti ada peninjauan ulang lagi. Wallahu a'lam. Ustaz, benarkah anak yang meninggal sebelum balik ruhnya berada di langit ketujuh? Mohon penjelasannya, Ustaz. Wallahu a'lam, belum tahu saya. Apakah boleh kami menunda kehamilan karena saat ini istri saya masih bekerja di BUMN ribawi dan belum bisa keluar sekitar 3 sampai 5 Apa BUMN apa? Yang ribawi. Wah, keluar itu, resign segera, itu nggak bisa itu. Belum bisa keluar sekitar 3 sampai 5 tahun lagi karena masih berhutang di sana sebelum kami tahu haramnya riba. Aduh ya Allah. Mohon penjelasannya Ustaz, karena kami khawatir kami nanti terlantar dan bisa jadi makan dari harta yang tercampur dana riba. Kalau yakin Allah nanti beri rizki, segera resign. Kan dia cuma punya masalah utang saja kan. Harus yakin Allah itu memberi rizki. Biar nanti Allah gantikan nanti setelah dia tinggalkan itu. Kalau enggak, ujung-ujungnya akan tertarik terus bekerja di tempat tadi. Saran saya resign. Terus? Bismillah. Terkadang ditemui orang yang saat sholat berdirinya serong agak ke kanan sehingga terkadang agak merusak shaf. Bagaimana tanggapannya Ustaz dan apakah tetap sah sholat di belakangnya? Imamnya yang serong kanan. Mungkin ada juga yang jamaah yang agak serong kanan gitu Ustaz. Biasanya terjadi itu karena dia nggak yakin shaf di masjid itu arahnya benar apa tidak itu. Ya. Kalau dia memang kerjaannya kayak gitu tuh yang masalah gitu. Namun kalau dia tak, biasanya itu terjadi kalau dia yakin masjid ini agak serong ke kanan sedikit nih. Ya, namun imamnya pilih lurus. Maka saran saya, kalau makmum tahu keadaan seperti itu, tetap manut imam di situ. Itu keputusannya keputusan imam. Dan lurus atau tadi serong tadi dua-duanya sah. Selama kalau ini menurut pendapat selain mazhab Syafi'i ya. Kalau dalam mazhab yang lainnya selain mazhab Syafi'i, yang penting ngadap jihad. Jihad itu yang penting arah. Kalau barat berarti ngadap antara utara selatan. Kalau itu yang dia hadap, maka selama itu masih disebut barat, maka sholatnya itu sah. Kita lanjut bahas pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, nenek saya berumur 90 tahun. Beliau dari kecil mempunyai keyakinan kejawen. Alhamdulillah karena banyak nasihat dari keluarga, beliau sekarang meminta diajarkan sholat. Apa yang terlebih dahulu diajarkan? Belajar Al-Fatihah atau gerakan sholat dahulu? Karena faktor usia, kemampuan pendengaran dan lain-lain. Apakah beliau wajib bersyahadat lagi? Tidak wajib bersyahadat karena sedari dulunya dia ngaku Islam. Terus untuk sholatnya tadi ajarkan dulu gerakan-gerakannya. Baru kemudian ngajar Al-Fatihah. Baru kemudian bacaan-bacaan yang sunnah. Jadi dahulukan gerakan dulu. Seperti rukun yang pernah kita bahas. Rukun-rukunnya diajarkan. Rukun di situ tidak termasuk di dalamnya ada bacaan kecuali Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah bisa ditunda seperti tadi. Tidak mampu Al-Fatihah berarti ngajarkan surat yang bisa dibaca. Kalau tidak mampu surat yang bisa dibaca atau ayat, maka ajarkan bacaan zikir saja. Nah, berarti masih bisa ditunda. Yang penting gerakan dulu sampai nanti salam. Ustaz, apakah makmum membaca basmalah di saat sholat berjamaah maghrib, isya dan subuh? Kalau imam tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, tidak jahar, maka makmum cukup jadikan bacaan imam saja sebagai bacaannya. Artinya bacaan itu sudah ditanggung imam untuk bismillahnya. Jadi makmum cukup baca sampai doa iftitah saja. Kalau wajib sholat lupa, maka bisa ditutup dengan sujud sahwi. Kalau rukun sholat yang lupa, gimana Ustaz? Rukun sholat yang lupa harus balik lagi ke gerakan rukun tadi. Misalnya dia lupa rukuk tadi ya, dari berdiri langsung turun sujud. Dia lupa di situ rukun rukuk tumakninah, lalu i'tidal tumakninah. Maka dia harus balik ketika sujud tadi, dia balik ke posisi rukuk. Gak bisa rukuk dan i'tidal tadi dia sudah masuk sujud. Nanti saya sujud sahwi saja. Gak bisa. Kalau rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi.
Yang hanya bisa kalau dalam mazhab Hambali yang kita bahas wajib sholat saja. Terus Ustadz, membaca doa berlindung dari 4 perkara sebelum salam, namun imam sudah salam terlebih dahulu. Apakah tetap dibaca atau mengikuti imam langsung salam? langsung ikuti imam salam karena membaca doa berlindung dari 4 perkara hukumnya sunnah, tidak masuk dalam wajib ataupun rukun. Ustadz, kapan meletakkan jari? Ketika salam pertama atau salam kedua baru diletakkan? Diletakkan ketika mau salam. Mau salam, jari dihamparkan lagi, tutup lagi, baru kemudian salam ke kanan, salam ke kiri. Ustadz, dalam Al-Adhkar Riyadhus Shalihin banyak berisi hadis-hadis yang dhaif. Mengapa kitab Al-Adhkar masih direkomendasikan? Kenapa tidak membahas kitab-kitab doa yang berisi hadis-hadis sahih saja? Kitab Fadailul Amal juga banyak berisi hadis dhaif. Apakah masih tetap boleh dibaca dan dibahas? Karena kitab zikir-zikir yang sekarang ada itu sumbernya dari Al-Adhkar. Ya, kecuali para ulama sudah seleksi, oh ini masuk sahih, masuk tidak. Namun awalnya dulu yang mensusun seperti ini Imam Nawawi. Sebelumnya mungkin ada ulama yang lainnya lagi, namun yang susun untuk konsen bahas masalah zikir Imam Nawawi terlebih dahulu. Baru kemudian diikuti belakangan ada Said bin Waf Al-Qahtani dalam Hisnul Muslim, ya, dan yang lainnya. Yang saya sarankan yang hadisnya masih kuat-kuat dan lebih mayoritas diisi hadis sahih, yaitu Hisnul Muslim karya Said bin Waf Al-Qahtani. Yang kurang saya sarankan Al-Ma'thurat karya Hasan Al-Banna karena tidak perhatian dalam masalah hadis. Ya, hadisnya tidak diseleksi di situ. Dan ada beberapa yang tidak masuk dalam zikir pagi petang namun dimasukkan. Maka paling bagus karya Said bin Waf Al-Qahtani, dan itu juga mengambil dari hadis-hadis yang juga ada di Riyadhus Shalihin Imam Nawawi juga. Jadi kalau di Riyadhus Shalihin dibandingkan dengan Al-Azkar, sama-sama karya Imam Nawawi, yang lebih perhatian Imam Nawawi dalam masalah hadis yaitu di kitabnya Riyadhus Shalihin dibandingkan dengan kitabnya Al-Azkar tadi. Wallahu a'lam. Salah satu faedah membaca tasbih dan tahmid 100 kali adalah barang siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdih di pagi dan petang hari sebanyak 100 kali, maka tidak ada yang datang pada hari kiamat yang lebih baik dari yang ia lakukan kecuali orang yang mengucapkan semisal atau lebih dari itu. Terus mohon penjelasan tentang maksudnya tidak ada yang datang pada hari kiamat dan seterusnya itu. berarti yang bisa menggulinya jika ada yang lebih baca lebih dari 100 kali. Namun kalau yang dituntut untuk zikir pagi petang yaitu bacanya 100 kali dulu. Mau lebih dari itu bebas. Jumlahnya terserah mau berapapun. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah ada salah satu pendapat imam mazhab yang tidak mewajibkan membaca Al-Fatihah? Apakah dahulu ketika belum lahir mazhab-mazhab setelah mazhab Maliki, apakah kaum muslimin dahulu bermazhab Maliki? Tidak, Imam Malik ada dulu baru kaum muslimin bermazhab Maliki gitu. Kalau tadi dikatakan ada enggak? Ada yang enggak wajibkan karena menganggap faqra'u ma tayassara maka minal Qur'an. Tadi seperti yang disebutkan, baca Al-Qur'an yang mudah bagimu. Berarti yang mudah bukan hanya Al-Fatihah, berarti Al-Fatihah tidak sampai masuk rukun menurutnya. Namun yang kuat Al-Fatihah masuk rukun. Bismillah Ustaz, izin bertanya, ibu saya beberapa hari lalu pergi safar sendiri ke rumah kakak saya yang di luar kota naik kereta. Saya lupa kalau wanita tidak boleh safar sendiri. Terus nanti pas ibu saya hendak balik lagi ke Jogja, apakah saya harus menjemput ia naik kereta ke sana terus balik Jogja? Baiknya seperti itu biar ibu tidak bersafar tanpa mahram, karena wanita tidak boleh bersafar tanpa mahram. Ada seorang wanita ingin pergi haji. Suaminya ini tanya pada Rasulullah SAW, Rasulullah, istri saya mau pergi haji. Saya perang bersamamu ataukah saya pergi haji bersama dia? Rasulullah SAW jawab, kamu gak usah ikut perang, pergi haji saja bersama istrimu. Untuk nemani dia untuk berhaji. Ini jadi dasar dari Ibnu Taimiyah, mau perjalanan apapun, mau perjalanan haji, umroh maupun safar yang lainnya, seorang wanita mesti ditemani mahram. Saat perjalanannya, ketika sampai tempat tujuan, yang laki-lakinya pulang gitu, pergi lagi, nanti ketika dia mau kembali safar lagi, dijemput lagi, boleh. Yang penting ditemani ketika safar tadi. Ini biasa kalau dijelasin kayak gini, kalau di hadapan ibu-ibu nanti jawabannya, kok ribet banget kok Islam Ustadz? Bukan ribet-ribet banget. Islam tahu itu maslahat untuk wanita itu bagaimana.
Jika dia pergi sendirian, ya siapa yang mau tanggung jawab tentang keamanan dia kalau enggak mahramnya sendiri? Kalau enggak suaminya sendiri, kalau enggak mahramnya sendiri, siapa lagi coba? Kalau saya jawabannya, kalau emak-emak tanya kayak gini, saya jawabannya gampang. Biar kamu enggak hilang, Bu. Dicari susah. Gitu. Ya, kalau kamu hilang gimana? Simpel jawabannya. Oh gitu. Ya, kalau masih protes lagi, gitu aja jawabannya. Biar kamu nggak hilang. Ya, kamu jalan sendiri saja, lampu sen ke kanan aja bisa ke kiri. Jalan sendiri itu belum safar. Biar kamu nggak hilang aja. Simpel jawabannya sebenarnya. Dalil sudah ada. Nggak usah muter-muter. Maka tadi anaknya sudah balik, anaknya bisa temani. Yang nggak boleh itu kalau anaknya masih kecil gitu, temani ibunya. Siapa mau amankan ibunya nanti? Ya. Dan suami yang tanggung jawab, suami yang memikirkan istrinya, ya temani. Kayak tadi dia tanya pada Rasul kan, istri saya mau pergi haji, saya mau pergi perang bersamamu wahai Rasulullah. Rasul tadi sarankan apa? Ya, pulang saja kamu, itu temani istrimu itu. Berarti Rasulullah ingin ajarkan suami yang baik tuh kayak gini nih, perhatian sama istrinya, enggak dibiarkan pergi gitu ya sendiri. Ya. Itu syarat untuk wanita ketika pergi safar. Kalau dia manut wahyu ya kayak gini, manut dalil ya kayak gini. Ya, mau dibilang keterangannya. Ya, keterangannya. Soalnya tiket kereta mahal, Ustaz. Dan sekarang masih mahasiswa sedang UAS gitu. Ya minta uang sama ibunya, Bu, saya pergi ke Jakarta mau jemput ibu gitu, atau minta sama bapaknya gitu. Mudah-mudahan Allah lapangkan rizki. Amin. Semoga Allah mudahkan beliau, Ustaz. Ya. Kemudian seandainya masjid lapang, apakah yang lebih utama dalam majelis ilmu antara merapat ke depan atau berlapang-lapangan? Bagaimana kaitannya dengan tafassahu fil majlis? Tafassahu fil majlis itu kalau masjidnya itu longgar masih bisa lapang. Kalau masjidnya karena darurat sempit, maka ya rapatkan karena kondisi orang supaya bisa masuk di majelis tadi. Tidak masalah seperti itu. Jadi kondisi ketika lapang silakan lapang. Namun kalau ada kebutuhan ya mesti rapat ya disuruh merapat ya merapat. Lalu berikutnya ini seputar muamalah, Ustaz. Ustaz, apa hukum uang tip untuk driver online sedangkan di aplikasi disediakan opsi seperti itu yang berarti perusahaan mengizinkannya? Kalau untuk driver online boleh. Kalau diizinkan oleh pihak perusahaan. Yang tidak boleh tips itu untuk pejabat, untuk pegawai negeri. Kalau pejabat pegawai negeri jadi gulul, uang khianat. Ya, atau dalam hadis disebut hadayal ummal gululun. Hadiah untuk pegawai, untuk pejabat, gulul. Gulul itu sebenarnya istilah untuk ghanimah, harta rampasan perang. Dulu harta rampasan perang harus dikumpulkan dulu sebelum nanti dibagi. Ada yang diam-diam ambil ghanimah tadi. Maka kondisi pejabat kalau dikasih uang tips kayak begini, ya, kalau dia terima, dia itu seperti ngambil ghanimah. Karena harusnya ini rakyatnya juga tahu, karena dia jadi pejabat sebenarnya karena rakyatnya itu milih dia. Anggapannya seperti itu para ulama jelaskan. Maka kalau dia ambil ini diam-diam sama seperti orang yang ambil ghanimah diam-diam, ghanimah harta rampasan perang. Maka kalau ghanimah itu gulul tadi, maka pejabat ya atau pegawai yang ambil ini juga gulul. Kalau gulul berarti harta haram tidak bisa dimanfaatkan. Terus satu lagi. Ustaz, saya takmir masjid. Bukan saya, maksudnya ini pertanyaan. Apakah boleh mendesain poster kajian yang bukan kajian sunnah? Karena ketua takmir dari pihak dosen kampus meminta untuk membuatkan poster dan tidak ada lagi yang bisa desain poster selain saya. Kamu bilang sibuk aja begitu biar nggak dukung dalam sesuatu yang salah. Ya, bilang aja sibuk. Jangan bilang nggak bisa desain. Kamu bisa desain, nggak bohong kan berarti. Saya bilang, aduh Pak, saya sibuk ini yang lainnya aja gitu. Kalau nggak sewa orang gitu untuk desain itu daripada sendiri, daripada dianggap mendukung ya suatu yang masalah. Satu lagi terakhir. Ada 3 lagi, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Afan, Ana mau bertanya, apa hukumnya jika kita menjual barang? Misalnya Ana punya usaha jual motor dan Ana mau jual ke konsumen atau pengunjung dengan 2 metode, yaitu cash dan kredit. Misalnya jika Ana jual cash 10 juta dan jika kredit 13 juta, namun di perjanjian atau pemberitahuan di awal akad, apakah itu termasuk riba, Ustaz? Dan itu tidak ada tambahan lagi setelah akad?
Kan dipilih kan cash kalau kredit. cash atau kredit. Kalau cash lebih rendah, kemudian kalau kredit nanti lebih tinggi. Itu bukan dijual beli dua harga yang terlarang. Namun kasus seperti ini masih boleh karena nanti dia akan putuskan saya milih cash atau kredit. Jadi satu harga berarti. Maka tidak ada masalah. Jual beli dua harga yang terlarang itu ketika masih dibingungkan, dipilih transaksi yang mana. Biasanya ini terjadi karena jual beli dengan saudara. Ya, dengan saudaranya dia ini kalau kamu beli tunai sekarang atau beli kredit, dia kasih tahu harganya kayak gini. Terus dia pulang. Nggak tahu nanti dia mau nunda bayarnya atau dia mau ambil uang langsung bayar gitu. Nah, nggak jelas. Kalau nggak ada kejelasan seperti ini, nah itu yang jadi masalah untuk jual beli dua harga tadi. Kalau seperti itu masih boleh. Bismillah, semoga Allah merahmati Ustadz. Ustadz, saya punya rencana dalam waktu dekat untuk membuka rumah makan. Detailnya tidak disediakan fasilitas seperti TV, WiFi yang membuat pengunjung yang makan di tempat tidak berlama-lama. Apakah ini diperbolehkan Ustadz atau saya harus memisah tamu atau pembeli antara ikhwan dan akhwatnya? Kalau tadi nggak sediakan fasilitas seperti itu saat ini ya sah-sah saja. Namun biasanya warung makan punya cara untuk menarik ya, dia kasih fasilitas WiFi di situ. WiFi, kemudian ini kalau ada yang minta password dikasih. Kamu kasih fasilitas kayak gini sebenarnya tidak masalah. Urusan dia mau pakai itu untuk apa, urusan dia. Kita kan nggak tahu. Kamu nggak usah cari tahu. Karena asalnya kita husnuzon, oh ini pakai untuk yang baik, untuk yang baik, untuk yang baik. Kalau ada yang pakai masalah, dosa dia berarti. Atau mungkin kasih peringatan, WiFi ini cuma untuk pakai untuk kebaikan saja, misalnya kayak gitu. Ya, asalnya masih boleh seperti tadi. Namun kalau dia tidak kasih kualitas kayak gini ya, dia harus siap tanggung resiko. Resikonya apa? Ya tidak ada fasilitas pendukung kalau untuk zaman ini. Ya, tinggal dipertimbangkan saja. Kamu mungkin ganti, oh ini nggak ada, saya kasih keunggulan yang lainnya, mungkin harga lebih murah, diskon banyak, atau waktu tertentu saya kasih harga spesial gitu, bisa. Kasih strategi seperti itu. Terus terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf apabila pertanyaan saya keluar dari tema. Saya punya paman, beliau mendapat warisan dari kakak saya. Namun paman saya sudah lama menghilang puluhan tahun, meninggalkan istri dan seorang putra, serta putus silaturahmi dengan anggota keluarga yang lain. Harta waris berupa sebidang tanah yang di set up menjadi ladang oleh kakak saya yang saat ini pengolahannya diteruskan oleh adik paman saya. Belum ada yang tahu secara pasti kondisi paman saya terkini. Ada yang bilang beliau masih hidup dan menikah lagi. Pertanyaannya, apa yang harus kami lakukan terhadap harta waris yang telah diberikan kakak saya kepada paman saya tersebut? Kalau bisa pastikan pamannya tadi, tidak bisa dibagi kalau sampai pamannya itu belum diketahui. Karena nanti dia berhak untuk dapat waris tadi, maka dipastikan dulu. Kalau sudah ada pastinya masih hidup, berarti nanti dia dapat waris. Kalau tidak, berarti baru nanti diserahkan pada ahli waris yang lainnya. Wallahu a'lam. Kalau pengelolaannya ini Ustaz, kan dikelola oleh adik pamannya itu Ustaz. Jadi enggak apa-apa itu. Itu masih dikelola oleh adik pamannya. Takut sengketa nanti berikutnya dikarenakan itu belum dibagi dalam bentuk waris. Biasanya ada konflik nantinya, ada yang salah satu protes dari anggota keluarga. Baik, itu saja yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Insyaallah pekan depan kita bahas materi seperti biasa. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah supaya dapat ilmu dan amal dan kita senantiasa diberikan istiqomah. Demikian kami cukupkan dan kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.